Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juru Bicara masih bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen, beberapa waktu kebelakang juga kencang nih isu mengenai di media sosial tentang netralitas TNI dan juga Polri. Dalam rapat DPR pada beberapa hari lalu ini juga ada wacana tentang pembentukan panja pemilu netralitas TNI dan Polri. Lantas kiranya bagaimana tanggapan dari Pak Dirjen mengenai hal ini? Iya, jadi memang di dalam negara kita itu ada aturan juga terkait dengan netralitas Polri ya begitu. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Polri dan juga sudah dijabarkan dengan surat telegram nomor 2407 tentang netralitas Polri. Aturan itu tidak hanya berlaku buat Polri, tetapi juga buat istri anggota Polri. Nah, sudah ada mekanisme apabila anggota terindikasi melanggar aturan ataupun terlibat dalam kecurangan pemilu, artinya tidak netral, berpihak kepada salah satu kandidat misalnya. Nah, bila ada indikasi tidak netral, maka anggota Polri bisa dilaporkan ke etik, ke apakah namanya dewan atau komisi. Jadi ada pelaporan tentang etika sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri. Nah, apabila ada indikasi kecurangan terlibatnya Polri ini, ya bisa juga dibawa ke Bawaslu ya atau ke saluran-saluran hukum pemilu lainnya. Masyarakat juga bisa berperan mengawasi perilaku Polri dalam mengawal pemilu. Nah, bila menemukan pelanggaran, ya bisa mengirim surat pengaduan, jadi disertai bukti-bukti pendukung. Pengaduan ini juga bisa diserahkan langsung ke kantor Kompolnas, ya Komisi Polisi Nasional. Nah, terkait dengan informasi ya tentu saja harus ditelusuri ya kebenarannya ya supaya memang tidak jadi fitnah begitu loh, dan ini sudah ada upaya-upaya untuk menelusurinya dengan berbagai mekanisme. Baik, tidak hanya ASN, memang TNI Polri ini juga diharapkan untuk menjaga netralitas dan ini ternyata terdapat sebuah mekanisme begitu ya Pak Dirjen, apabila Ya, Polri maupun TNI ini terdapat indikasi bukti pelanggaran keberpihakan pada suatu pihak begitu ya Pak, bahkan bisa sampai dilaporkan kepada Bawaslu begitu ya Pak. Namun yang ya menjadi bahkan istrinya pertanyaan, juga, ya istrinya juga di keluarga pemilu begitu ya Pak. 2000, ya, istri ya kalau Oh baik. anak tidak. Ya, jadi pernah di pemilu 2019 juga kejadian ya ada istri salah satu anggota TNI ya diindikasikan tidak curang ya dapat dapat apa tindakan administratif ya Oke. dari kesatuannya gitu. Baik, ini juga tentunya menjadi perhatian khusus begitu ya Pak, bagi istri Polri sendiri. Nah, kemudian juga Pak Dirjen, di media sosial ini juga tersebar bahwa informasi yang belum tentu benar begitu Pak, mengenai keberpihakan dari dari TNI maupun dari Polri begitu Pak. Lantas apa yang harus dilakukan masyarakat agar tidak terlibat untuk menyebarkan hoax tersebut dan juga tidak menjadi pelaku dalam penyebaran hoax tersebut Pak Dirjen? Ya, kita sebetulnya sejak jauh-jauh hari ya sudah melakukan literasi digital. Ya, kita juga sudah melakukan kampanye-kampanye anti hoax. Ya, kita mengajak masyarakat bila mendapatkan informasi tertentu jangan lekas dipercaya, harus dicek and recheck kebenarannya sebetulnya seperti apa begitu. Nah, dengan mengecek kebenaran itu, maka kita tidak langsung membagikan atau menyebarkan informasi yang kita terima tentang apapun. Ya, apakah tentang ketidaknetralan ASN atau TNI Polri, ya tentang satu kandidat, ya tentang penyelenggara pemilu misalnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan begitu. Nah, kemudian ya tentu kita juga harus melihat ya mudarat dan manfaatnya. Kalau satu informasi itu kita sebarkan malah bisa memunculkan kegaduhan, ya saya kira sebaiknya tidak disebarkan. Kendati itu barangkali bukan hoax begitu ya. Tetapi ya kita tetap menahan diri lah, saya kira begitu. Ini situasinya ya sensitif semua begitu. Apalagi kita semua ya terutama yang di luar ASN ini kan, di luar TNI Polri ini bisa menunjukkan keberpihakannya kepada publik. Nah, kalau ASN kan tidak boleh begitu.
dia menunjukkan preferensinya ya nanti di kotak suara kalau ASN ya begitu kira-kira. Nah, seiring tahapan pemilu serentak, Kemenkominfo juga terus mendorong kampanye pemilu damai ya dengan menjaga ruang digital agar tetap aman dan sehat. Nah, kita seperti saya sampaikan tadi juga melakukan kampanye-kampanye sosialisasi agar kita waspada dengan hoax yang diprediksikan akan berseliweran banyak sekali di ruang digital, terutama pada masa-masa kampanye dan kita prediksikan akan memuncak pada Januari 2024 atau 1 bulan sebelum hari pencoblosan. Ya, memang beragam upaya ini tengah dilakukan oleh pemerintah begitu ya Pak. Namun ini kita juga membutuhkan peran dari masyarakat untuk tidak terlibat ataupun menjadi pelaku penyebaran hoax terkait dengan pemilihan umum 2024. Kita ingin tahu Pak Dirjen bagaimana persiapan dari Kementerian Kominfo untuk dapat mencegah hoax yang beredar dan juga menghadapi pemilihan umum 2024. Namun kita harus jeda terlebih dahulu Pak Dirjen, dan pemirsa kami akan kembali sesaat lagi.